Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbakku. Yang pertama, Rita mau bilang terima kasih karena sudah meluangkan waktunya hari ini. Oke, Mbakku. Dan Rita akan mewawancarai Bapak, dan ini adalah questions. Yang terlebih dahulu, Bapak, bolehkah Bapak perkenalkan diri? Baiklah. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Monang Minta, sarjana hukum. Saya adalah papanya Rika. Kami tinggal di Jalan Balai Desa, Gang Wakaf nomor 77 Medan Sunggar. Itulah sepintas perkenalan saya dulu ya, saudara-saudara, demikian. Kalau boleh tahu, Bapak kelahiran tahun berapa? Saya lahir di Medan pada tanggal 1 Agustus 1970. Nah, saat zaman-zaman Bapak dulu di tahun 1970 atau sebelumnya, apa rutinitas Papa saat di era itu? Saya sekolah di umur 7 tahun ya. Dulu karena sekolah boleh langsung sekolah dasar, nggak mesti harus playgroup atau taman kanak-kanak. Jadi dulu orang tua saya langsung memasukkan saya ke sekolah dasar di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun itu saya sekolah dasar di SD Kristen 2 Nasrani Jalan Mojopahit. Itu saya dulu sekolah dasar. Demikian yang saya terangkan. Waktu Papa sekolah, apakah Papa menikmati di sekolah? Ya tentulah ya, namanya masa kanak-kanak kan, kita sekolah itu mendapat teman di sekolah, selain juga mendapat teman di lingkungan rumah kita ya, atau di luar rumah kita. Sehingga terus terang waktu kita SD sangat menikmati sekolah itu dan pergaulan kita di sekolah tersebut. Demikian. Bagaimana cara dulu Papa bersenang-senang? Atau mungkin Papa dulu bersenang-senang caranya itu dengan bermain dengan teman dari rumah ke rumah atau dengan Dulu ini pengertiannya apakah waktu SD, SMP, atau SMA? SD, SMP, sini? Oh, dulu cara saya mengisi waktu, misalnya waktu SD kita bermain, itu ada namanya kasti, olahraga kasti. Dan mungkin juga kita di kelas-kelas 6 ada namanya olahraganya voli, sehingga kita menikmati permainan itu. Selain dari ekstrakurikuler dulu namanya ya, ekstrakurikuler itu dilakukan waktu kelas 6 SD karena mau menyambut kami dulu namanya EBTA, evaluasi belajar tahap akhir, itu namanya EBTA. Kemudian nikmatnya waktu itu juga, kalau kita dulu SD masih dijemput-jemput ya pulang. Waktu itu dijemput orang tua kita. Tapi waktu SMP enggak lagi. SMP kita sudah mandiri, pulang sendiri, kadang dijemput, kadang pulang naik angkot. Tapi SMP, SMA yang benar-benar mandiri, pergi ke sekolah sendirian, pulang juga sendirian, nggak ada jemput-jemput lagi, naik. Dan itu naik angkot. Karena itu dia pengalaman saya waktu SD, SMP, dan SMA. Pada zaman Papa lahir dulu 19 ke atas, apakah ada teknologi seperti BlackBerry atau lain? Oh, kalau kami SD nggak ada handphone ya. Itu pun televisi masih hitam putih. Televisi hitam putih dan nggak pakai remote. Itulah dulu teknologi. HP nggak ada. Telepon pun telepon rumah.
Itulah dulu telepon rumah. Kemudian SMP juga masih teknologinya belum ada HP. HP itu baru ada setelah saya tamat SMA. Saya tamat SMA tahun 1990. Nah, itulah pada zaman itu HP ada baru. Dulu pun sebelum ada HP yang ada pager. Pager itu komunikasi satu arah. Misalnya kita mau menghubungi kawan, kita hubungi dulu apanya, call centernya, pusatnya, suruh kirim ke teman kita, lalu nanti call center mengirim pesan kita, lalu nanti bergetar di pinggangnya itu, pagernya itu. Karena itulah dulu cara kami di zaman kami saling berkomunikasi, nggak ada HP. Baru waktu baru-baru muncul pun HP itu nggak ada seperti sekarang, ada WA, ada apa namanya, ada WA, ada Instagram, ada apa lagi, Facebook, ada YouTube. Nggak ada itu zaman kami itu. Yang ada pokoknya HP. Dulu mereknya pun masih terbatas, Ericsson, Nokia, itu hanya berupa telepon. Nggak ada itu seperti saya bilang tadi, nggak ada WA, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram. Itulah zaman kami itu jadul, masih jadul. Nah, demikian. Kalau di genre sekarang kan, kalau misalnya menyapa orang itu pasti itu kurang baik, kayak chill gitu aja. Kalau misalnya dulu papa misalnya disapa orang itu gimana ya gitu? Kalau di zaman kami, misalnya kalau lebih tua dari kita panggil abang. Kalau dia perempuan kakak. Kalau di bawah kita atau setara dengan kita umurnya, kita panggil nama boleh. Kalau misalnya dia orang tua, apalagi kayak kami orang Batak, kalau nggak tulang, opung. Kalau nggak opung, kalau perempuan itu tulang atau nemburu. Ya, seperti nggak boleh dipanggil nama, nggak boleh dibilang misalnya, nggak boleh. Jadi harus ada panggilannya. Dan menjawab pun misalnya seperti ini. Ada yang lebih tua bertanya kepada kita, nggak boleh kita jawab misalnya, Dek, kau sekolah di mana? Di Batari. Nggak boleh gitu. Jawabnya harus di Batari bang, atau di Batari kak, di Batari nang tulang, di Batari tulang, di Batari opo, gitu. Nggak bisa di Batari. Kalau zaman sekarang kan, di mana kamu sekolah nak? Di Batari. Tapi nggak tahu sama siapa dia ngomong, apakah sama abangnya, sama kakaknya, gitu. Jadi attitude-nya kurang. Gitu. Ada lagi? Jadi pas di zaman papa apa sih pernah papa? Contohnya lompat tali atau pasti? Di zaman kami hiburannya ya nonton bioskop. Dulu ada namanya bioskop itu Metin namanya ya. Metin itu rata-rata dia ada dikasih harga diskon. Nah itulah dulu kami zaman SMA nonton bioskop, karena nggak ada hiburan bisa dilihat di handphone atau nonton TV. TV-nya pun salurannya hanya satu, TV RI. Nggak ada itu bisa dilihat TV itu misalnya TV luar negeri, nggak ada kayak di YouTube. So, YouTube kan semua bisa dilihat. TV hitam putih itu hanya TVRI atau TV3 Malaysia. Itulah hiburan kami. Karena sesuai pendapat papa, attitude kami di Gen Z dan Gen Alpha ini kurang. Apalah pesan papa kepada kami? Pesan saya oke lah, kalau zaman sekarang ini kan zaman teknologi maju ya, sehingga teknologi itu terlebih alatnya ya, alat teknologi itu bisa mempengaruhi karakter si anak. Saran kami, walaupun teknologi itu sekarang dalam
zaman ini teknologi maju, tapi jangan sempat itu mempengaruhi karakter kita. Jadilah karakter diri kita sendiri. Jadilah kita anak yang mengasihi Tuhannya, baru rajin ibadah, mengasihi orang tua, papa mamanya, hormat papa mamanya, kakaknya atau tantenya, dan gurunya dan teman-teman di atas kelasnya harus saling menghormati, yang kakaknya pun menyayangi, mengasihi adik-adiknya yang di bawahnya. Saya rasa itu aja yang bisa saya kasih saran ya untuk anak-anak yang zaman sekarang ini. Demikian. Nah, buat questions yang terakhir, kita bakal nanya apa kelemahannya di ujian-ujian sekarang ini dan kelebihannya dengan cara berpola thinking mereka. Anak-anak zaman sekarang memang kita akui ya, cara bekerjanya cepat, cara berpikirnya praktis, nggak mau lambat-lambat, jadi semua serba cepat. Kemudian walaupun demikian, kita harus artinya bisa mengimbangi perkembangan zaman itu. Pola-pola seperti itu harus bisa kita juga bisa ikuti, tapi tetap jangan terpengaruh karakter kita. Karakter kita ya, misalnya orang timur ya orang timur lah. Jangan pula misalnya karena keseringan lihat YouTube, karena budaya barat bebas dilihat di YouTube itu, dicontoh seperti itu yang tidak merupakan budaya kita. Misalnya berpakaian sopan, jangan berpakaian yang belum jadi atau koyak, di pengjahit belum siap dipakai. Jadi tetap harus dijaga ada ketimuran, sopan santun. Terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Baik, Selamat malam.